Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Fakiro, NPM 192165047 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karya ciptaguna yang saya sudah ciptakan. Nah, agar kalian bisa memetik apa saja manfaat dari yang saya bicarakan pada video kali ini, silahkan tonton sampai selesai, oke? Jadi begini teman-teman, patut kalian ketahui bahwa jumlah sampah yang ada di Indonesia menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada sekitar 187,2 juta ton per tahunnya. Mengerikan ya, Indonesia itu memiliki sampah yang begitu banyaknya. Nah, hal ini disebabkan karena semakin banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia atau penduduk di Indonesia, maka semakin banyak juga sampah yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Sampah dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua ada sampah anorganik. Sampah yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya memiliki perbedaan waktu untuk alam dapat menguraikan sampah tersebut. Maka dari itu, untuk mengurangi jumlah sampah yang kita konsumsi dari sebuah makanan atau sebuah barang yang kita beli, kita harus mengetahui dulu nih jumlah waktu dari sampah itu bisa teruraikan oleh alam secara alami itu berapa lamanya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan pamflet yang isinya itu ada informasi-informasi berapa lama sampah akan bisa teruraikan secara alami oleh alam. Yang pertama ada styrofoam yang tidak dapat diuraikan oleh alam itu sendiri. Nah, yang kedua ada kaleng aluminium yang bisa teruraikan oleh alam sekitar 80 tahun sampai 100 tahun. Nah, yang ketiga ada buah-buahan atau sayuran. Nah, sampah tersebut bisa diuraikan selama 2 bulan oleh alam. Nah, ada juga yang keempat botol plastik. Botol plastik ini dapat teruraikan secara alami oleh alam sekitar 450 tahun. Dan yang kelima ada sampah plastik. Plastiknya itu plastik kresek ya, yang bisa diuraikan oleh alam sekitar 10-20 tahun. Dan yang keenam ada sepatu kulit yang bisa teruraikan oleh alam itu sekitar 25 tahun sampai 40 tahun. Nah, yang ketujuh ada sampah kertas yang bisa teruraikan oleh alam secara alami sekitar 2-5 bulan. Dan yang kedelapan ada botol kaca yang bisa teruraikan oleh alam secara alami itu sangat lama, sekitar 1 juta tahun. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan ada filter rokok yang bisa teruraikan oleh alam secara alami sekitar 10 tahun. Nah, itulah waktu yang dibutuhkan oleh alam untuk menguraikan sampah yang kita buang. Jika perilaku membuang sampah sudah menjadi budaya di masyarakat kita, maka lambat laun alam juga akan merasakan kesakitan dan kita sebagai manusia yang hidup di alam ini akan terkena dampaknya juga kawan. Apalagi yang buang sampahnya sembarangan, baik itu ke sungai atau ke hutan atau di pinggir jalan dan sebagainya. Itu merupakan hal yang sangat tidak terpuji kawan. Sehingga dapat kita simpulkan nih, perilaku konsumtif setiap manusia harus diimbangi dengan hal yang kita bisa lakukan mengenai penanggulangan sampah tersebut bisa dengan 3R. Manfaat dari sistem 3R ini yaitu 1. Mengurangi sampah organik yang berserakan di sekitar kita. 2. Membantu pengelolaan sampah dari dini dan secara cepat. 3. Menghemat pengeluaran biaya yang biasanya dikeluarkan untuk pengangkutan sampah ke TPA. 4. Mengurangi kebutuhan lahan dari TPA itu sendiri. Yang kelima, tentunya untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan gangguan yang diakibatkan oleh sampah, yaitu bisa berupa banjir, got yang bau, got yang mempet, dan sebagainya. Sayangnya nih teman-teman, masyarakat pada saat ini masih banyak yang memiliki pemikiran bahwa sampah itu merupakan barang sisa yang tidak dapat digunakan untuk apapun juga. Disinilah dibutuhkan paradigma baru yang bisa memandang bahwa sampah itu merupakan sumber daya yang bisa kita manfaatkan sebagai nilai ekonomis dan bisa kita manfaatkan juga sebagai peluang bisnis. Nah, yang jadi pertanyaan dari awal, jadi yang saya ciptakan itu karya yang seperti apa sih? Apakah kalian sudah bisa menyimaknya? Jika belum bisa menyimak atau menyimpulkan nih dari pembahasan tadi pendahuluan, apa sih karya ciptaguna yang sudah saya buat? Nah, di sini saya akan langsung perlihatkan barang apa yang saya ciptakan, yaitu ini dia.
Nah, ini merupakan karya ciptaguna yang sudah saya buat. Di sini saya memanfaatkan limbah kaleng yang biasanya itu terabaikan oleh masyarakat lingkungan yang ada di sekitar sini. Seperti yang sudah disebutkan tadi di awal, bahwa kaleng aluminium itu dapat terurai di waktu yang sangat lama ya, sekitar 80 tahun sampai 100 tahun yang bisa diuraikan oleh alam itu sendiri secara alami, seperti itu kawan. Sedangkan menurut hasil literasi saya, di negara Amerika seharinya dapat mendaur ulang sampah kaleng aluminium ini sekitar 120.000 dalam kurun waktu 3 bulan. Jika kaleng aluminium ini didaur ulang, maka setara dengan jumlah aluminium yang dibutuhkan untuk membuat seluruh pesawat komersil di AS. Nah kawan, kaleng ini saya gunakan sebagai tempat untuk menyimpan pensil, pulpen, penggaris, dan sebagainya yang saya simpan di meja belajar saya. Oke teman-teman, daripada saya acungkan terus, izinkan saya untuk menyimpan dulu ya. Ini tempat pensilnya. Oke teman-teman, nah menurut kalian untuk apa sih tempat pensil itu dibuat? Nah, tentunya banyak sekali manfaat dari adanya tempat pensil di meja belajar. Yang pertama, tentunya bisa menjadi lebih rapi karena tidak akan ada alat-alat yang berhamburan di meja, maka kesan berantakan itu dapat kita redam dengan sangat baik. 2. Mudah untuk mencari alat tulis. Artinya, jika suatu saat kita sedang membutuhkan alat-alat kayak pensil dan sebagainya, kita pasti tertuju nih, di mana ya pensil tersebut ada, dan tentunya ada di tempat pensil itu. 3. Dengan adanya tempat pensil di meja belajar, kita juga dilatih untuk lebih disiplin. Jika timbul pertanyaan, kok disiplin? Disiplin dalam hal apa sih? Jadi begini teman, disiplin di sini yaitu disiplin untuk terbiasa menyimpan peralatan yang sudah kita gunakan ke tempatnya lagi. Di sini juga kita belajar nih bagaimana caranya kita untuk menjaga barang-barang agar awet. Selain itu juga, jika kita sudah bisa disiplin, sudah bisa belajar untuk menjaga alat-alat tersebut, kita juga dapat berhemat karena tidak akan banyak uang yang keluar untuk membeli peralatan yang sudah hilang tadi. 4. Dari adanya tempat pensil ini, kita juga bisa menghemat, bisa mendaur ulang limbah yang ada di sekitar kita. Tentunya kita juga bisa memelihara lingkungan kita agar lebih bersih dan terhindar dari pencemaran lingkungan. Oke teman-teman, itulah informasi dari manfaat karya ciptaguna yang sudah saya buat. Saya harap dari pembahasan ini kalian juga dapat berpikir nih, ternyata limbah plastik, limbah kaleng, dan sebagainya itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan bijak. Dan juga tentunya di sini kita dapat membantu masyarakat keluar dari permasalahan sampah yang banyaknya tidak terkendali. Dan tentunya kita dapat menambah nilai guna dan nilai ekonomi. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tema kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya Salma Fakiro, saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.